Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Dadi Kamaryadi di sini. Ya, Dadi ingetin sebelum nonton video Dadi, jangan lupa dukung terus perkembangan channel Dadi dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram Dadi juga @dadi_ya teman-teman. 사람들은 다 애써오지 진실을 숨긴 채 그저 행복한 것처럼 Juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube Dadi. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga Allah berkahi dan dilancarkan aktivitasnya ya teman-teman. Ya, untuk pembahasan kali ini Dadi bakal membahas tentang insecure. Ya, mungkin di antara teman-teman juga pernah merasakan insecure ini apa ya. Dadi juga sering sharing-sharing sama teman-teman, baik itu di Instagram, WA, ataupun ketemu langsung. Mereka tuh banyak banget membahas tentang insecure. Ya, jadi Dadi artikan dulu, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya secure yaitu aman, dan in artinya tidak ya teman-teman. Jadi kata lain insecure itu berarti kurang aman. Jadi mereka itu merasa kurang nyaman di lingkungan sosialnya, merasa tidak percaya diri di antara dirinya dengan orang lain ya teman-teman. Ya, banyak juga dari teman-teman yang merasa insecure itu karena berbagai alasan ya. Karena berbagai alasan, yaitu alasan fisik, atau background pendidikan, atau pekerjaan, atau masalah ekonomis, atau masalah strata sosial, dan masih banyak lagi alasan teman-teman merasa insecure pada dirinya ya teman-teman. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam YouTube-nya Kak Sherly Anavita. Kak Sherly itu pernah riset ada 5 alasan utama kenapa anak muda itu merasa insecure ya teman-teman. Di sini Dadi bakal ikut sedikit menanggapi tentang riset yang dilakukan oleh Kak Sherly Anavita ini ya teman-teman. Ya, langsung aja. Iya, yang pertama itu takut gagal atau takut terjadi penolakan dari lingkungan. Yang kedua itu terlalu perfeksionis. Yang ketiga itu kecemasan sosial atau berusaha untuk memenuhi standar yang ada di sosial ya. Yang keempat itu menjadi korban bullying. Dan yang kelima itu karena selalu membandingkan diri kalian itu dengan orang lain. Iya, langsung aja ke pendapat Dadi sendiri ya. Untuk yang pertama itu yang takut gagal atau takut terjadi penolakan dari lingkungan. Jadi gini, banyak banget teman-teman Dadi yang, "Dad, kok kamu berani banget sih public speaking di depan umum gitu tuh? Apa kalian tuh nggak takut mendapat respon, atau Dadi tuh nggak takut mendapat respon dari yang nonton atau yang mendengarkan itu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan?" Intinya gini loh, kalau misalkan kita tidak berani memulai, kita tidak berani untuk melakukan segala hal, itu kita takut gagal, yang ada tuh kita nggak akan berani mencoba sampai kapanpun teman-teman. Jadi untuk ini intinya gini loh teman-teman, kalau misalkan untuk respon itu gimana nanti ya, yang penting kita berusaha untuk melakukan hal itu. Baik buruknya, gagal atau tidaknya, itu kan kehendak yang di atas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut Dadi, ayo loh kalian tuh bisa loh, kalian tuh coba loh, kalian tuh jangan merasa kalian tuh harus takut gagal lah. Kalau misalkan mencoba ya siapa yang salah? Kalau masalah hasil yang nentuin bukan kita kan, tapi yang di atas gitu loh teman-teman. Ya, yang kedua itu karena terlalu perfeksionis. Ya, jadi buat teman-teman yang emang kalian tuh merasa kalian tuh pengen perfeksionis, gini loh mikirnya. Ini nggak semua manusia itu sempurna ya teman-teman. Jadi pasti ada kekurangannya, di semua orang itu pasti ada kekurangannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen sempurna atau pengen melakukan hal dengan sempurna, intinya kayak gitu, kalian pikir kayak gini, aduh aku mau coba ini, aku mau coba itu, aku belum sempurna gitu, nunggu nanti sempurna. Manusia itu nggak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Ya, kalau misalkan ada manusia yang sempurna, itu bukan manusia namanya, itu malaikat dong ya teman-teman. Yang ketiga itu kecemasan sosial atau berusaha memenuhi standar sosial ya teman-teman. Jadi buat yang ini aku tanggapin buat teman-teman yang masih insecure karena hal ini, karena kecemasan sosial. Jadi intinya gini loh teman-teman, aku juga punya teman di mana teman itu kalau misalkan diajak reuni itu jarang mau banget ikut reuni. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa teman-teman yang lain itu udah sukses, pasti mereka bakal ketemu dengan penampilan yang oke, dengan baju-baju yang mahal, dengan lingkungan sosialnya yang emang benar-benar udah di up kayak gitu. Intinya gini loh teman-teman, teman atau sahabat yang menerima kita apa adanya gak mungkin melihat dari sosialnya kalian gitu tuh. Kalian gak peduli kerjaan kalian apa, terus penampilan kalian seperti apa, itu teman-teman yang real itu seperti itu. Dan ingat loh teman-teman, jadi intinya gini ya teman-teman, kalau misalkan stylish itu bukan dalam artian tuh kalian menggunakan baju mahal, itu kalian stylish, enggak. Tapi stylish itu kalian menggunakan baju yang murah tapi terlihat mahal, itu yang namanya stylish teman-teman. Jadi pantaskan aja diri kita. Banyak kok sekarang yang passionnya itu
yang emang harganya itu nggak terlalu mahal, tapi sudah terlihat seperti mahal dan wah banget gitu teman-teman. Jadi diri kita sendiri yang bisa memantaskan diri kita. Jadi pantaskanlah diri kalian agar tidak direndahkan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita udah memantaskan diri, kita udah percaya diri atas diri kita sendiri, ya pasti ikut gitu, sosial juga ikut gitu tuh. Yang penting bukan apa yang kita gunakan ya teman-teman, tapi kita percaya diri apa yang kita punya, gitulah intinya teman-teman. Keempat itu karena menjadi korban bullying ya teman-teman. Jadi mungkin banyak banget yang terjadi di lingkungan sosial kita tuh dilakukan atau menjadi korban bullying. Kayak misalkan fisik kita seperti ini, atau orang tua kita pendidikannya seperti ini, orang tua kita gini, atau misalkan kita seperti ini. Intinya itu yang menyebabkan kita berpikir bahwa orang-orang di luaran itu sama berpersepsi diri kita itu seperti itu karena apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah terjadi dengan kita. Jadi bully yang terjadi di kita tuh gitu teman-teman. Jadi intinya mikir, nggak semua orang punya pendapat yang sama, nggak semua orang itu di dunia ini jahat ya teman-teman. Banyak juga orang baik di dunia ini, dan kalian tuh percaya pada tanggapan atau pikiran positif kalian bahwa banyak banget orang yang baik dan tidak peduli atas fisik kalian, latar belakang kalian. Nggak semua orang bisa ngebully kalian. Intinya udah dasarnya dari diri kita sendiri juga teman-teman. Kalau misalkan kita pernah dibully, mereka bully kayak gitu, emang dianya sempurna, emang dianya nggak punya kekurangan. Dia juga punya kekurangan, cuman kita nggak pernah kan menyebutkan kekurangannya itu gitu tuh. Intinya berusaha untuk menerima kekurangan diri sendiri, berusaha untuk menerima kekurangan teman-teman kita atau teman orang lain. Ya intinya gini loh, kalau misalkan kita menerima kekurangan diri kita sendiri, meskipun kita pernah dibully berbagai macam, contohnya kayak physically aku ya, misalkan kayak aku itu mempunyai not suara yang emang tidak berkembang ya. Intinya kalau misalkan kalian mendengar suara aku itu tidak dengan visualnya, itu kalian pasti berpikir suaranya itu kayak perempuan. Tapi ya seadanya seperti ini, aku memiliki suara seperti ini, ya salahnya aja aku percaya diri atas apa yang aku punya. Dan terkadang juga aku melakukan kadang aku pernah merasa aku juga insecure atas suara yang aku punya. Tapi ya ini Allah beri aku ini, aku berpikir banyak juga loh orang yang tidak dikasih suara. Intinya banyak juga orang yang nggak bisa ngomong ya teman-teman, maaf, intinya kasarnya itu bisu. Banyak banget teman-teman yang emang nggak bisa berkomunikasi dengan orang normal gitu tuh. Jadi aku kurang bersyukur, apalagi aku bisa berkomunikasi, aku bisa berkata seperti ini, intinya gitu. Itu bisa sering ke kalian juga pembahasan seperti ini. Jadi apalah yang aku takutkan, aku sering banget loh yang namanya dibully atas suara aku. Tapi intinya kalau misalkan aku bisa move on, aku bisa bangkit, aku bisa memulai apa yang aku inginkan, karena emang dasarnya aku suka komunikasi loh teman-teman. Jadi ya kenapa enggak aku berusaha untuk memulai. Udahlah orang lain mau berkata apa, yang penting aku percaya diri atas apa yang aku punya. Ya selanjutnya yang kelima itu karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Intinya ini nih, insecure ini tuh yang emang benar-benar bahaya banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian selalu membandingkan dengan orang lain yang di atas, itu pasti kalian tuh bakal insecure aja. Itu tuh jatuhnya tuh kalian tuh nggak bisa ngegapai itu, karena kalau misalkan stratanya orang pasti ada yang lebih baik lagi di antara yang lebih baik. Intinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian itu lihat ke bawah juga, banyak loh orang-orang yang kurang dari kita itu tuh. Kenapa kita harus intinya membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi selayaknya lihat di atas gitu tuh. Jadi boleh kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi lihat yang di bawah juga. Banyak loh teman-teman yang di bawah itu yang lebih kurang dari kita, intinya kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat yang di atas, ya udah kita boleh gitu, lihat di atas boleh. Kita lihat di atas untuk agar kita tuh bisa, kita juga bisa sukses loh seperti mereka yang di atas. Itu boleh, malah tanggapannya itu menjadi lebih positif. Tapi kalau misalkan kalian pengen bergerak, kalian pengen melakukan segala sesuatunya, tapi kalian tuh minder karena yang lain lebih sukses, kalian tuh gak akan sukses gitu tuh intinya teman-teman. Jadi intinya nggak boleh insecure melihat atau membandingkan diri kalian tuh dengan orang lain ya teman-teman. Percaya diri aja, jangan insecure. Kalian tuh mampu, kalian tuh bisa. Banyak yang lebih susah dari kalian, banyak yang emang tidak mendapatkan apa yang kalian punya. Intinya pandanglah diri kalian tuh jangan hanya ke atas tapi ke bawah juga teman-teman.
Ya, dengan pernyataan tersebut, Kak Sherly juga menjelaskan bahwa insecure itu ada 2 faktor yang menyebabkan kita insecure. Itu insecure atas dasar dari diri kita sendiri atau insecure karena sosial yang ada, teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus tahu insecure yang terjadi dalam diri kita ini penyebabnya tuh emang diri kitanya sendiri yang kita insecure atas apa yang kita punya, atau karena sosial atau karena lingkungan kita yang membuat kita tuh jadi insecure, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus tahu faktornya dulu ya, apa penyebabnya. Ya, di sini Dadi juga bakal mengarahkan ke teman-teman bahwa ada sisi positifnya loh kalau kita insecure itu. Jadi intinya gini, yang pertama itu kita bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi kita tahu kekurangan kita itu apa. Jadi dengan kekurangan itu kita bisa berubah atau kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi intinya terimalah diri kita apa adanya, ketahuilah diri kita apa adanya. Dengan mengetahui kekurangan kita sendiri, kita malah kita bisa lebih grow up gitu tuh, bisa lebih grow up untuk intinya menjadikan kekurangannya itu agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Yang kedua itu fokus pada kelebihan kita. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita fokus pada kelebihan kita, udah itu aja yang kita support gitu. Kita fokus pada apa yang kita miliki, apa kelebihan kita miliki. Jadi intinya kalau misalkan kita punya kekurangan, semua orang juga memiliki kekurangan. Kalau misalkan yang seperti yang tadi dari disebutkan, kalau misalkan orang itu sempurna, orang itu bukan manusia, orang itu malaikat dong, teman-teman. Pasti di balik kesempurnaan dia pasti ada kekurangannya juga, tapi ada yang mungkin Allah perlihatkan, ada juga yang Allah tutupi kekurangannya tersebut. Jadi intinya Allah juga menyebutkan bahwa kalau misalkan kita mempunyai aib atau kekurangan, gak boleh kita kasih tahu ke yang lain. Intinya kayak gitu kan, karena Allah udah menutupi aib kita, Allah udah menutupi kekurangan kita. Kenapa kita yang intinya wara-wara sana sini menjelaskan ke orang-orang tentang kekurangan kita? Intinya percaya diri aja, fokus pada apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki. Dan yang ketiga itu bersyukur ya, teman-teman. Ya, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan intinya berikan yang lebih banyak lagi. Intinya kayak gitu, teman-teman. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, apapun yang kita punya, keluarga yang kita punya, itu kita syukuri, teman-teman. Karena banyak juga teman-teman kita yang memiliki itu di bawah kita gitu, sangat jauh di bawah kita gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak bersyukur tentang apa yang kita punya, ya siapa lagi yang akan mensyukuri diri kita sendiri gitu tuh. Gitu, teman-teman. Ya, ini dia pembahasan insecure dari Dadi. Mungkin hanya sekian ya yang bisa Dadi jelaskan. Dadi mau sharing aja ke teman-teman semuanya. Mungkin cara belajar Dadi emang seperti ini gitu tuh. Jadi Dadi tuh dengerin pembahasan dari orang lain tentang masalah ini. Contohnya dari Kak Sherly Anavita. Dadi dengerin pembahasan dari Kak Sherly itu tentang insecure. Dadi olah, Dadi juga masukkan pendapat Dadi itu seperti apa tentang masalah insecure ini gitu. Contohnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang mau sharing-sharing atau mendapatkan ilmu, cobalah kalian berusaha untuk menyampaikan pembahasan atau ilmu yang kalian dapatkan ke khalayak orang, atau misalkan ke teman-teman kalian, atau bisa via video juga seperti Dadi ini yang Dadi bakal share ke teman-teman YouTube semuanya ya. Dadi juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, Dadi minta bantuannya untuk share ke teman-teman yang lain ya, agar kita bisa sharing-sharing bareng di sini. Dan buat teman-teman juga apabila ada dari teman-teman perkataan atau misalkan bukan perkataan ya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Dadi, boleh kalian langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalian bisa chat Dadi via DM Instagram di @daidie_ ya, teman-teman. Dan terus dukung terus perkembangan channel Dadi agar terus berkembang dan memberikan sedikit informasi yang Dadi punya, bisa sharing-sharing pembahasan yang Dadi punya. Jadi kita sharing ilmu bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Kalau misalkan ada kekurangan pun boleh kalian tuh berikan masukan buat Dadi, kirim aja di komentar di bawah ya, teman-teman. Sekian dari Dadi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, teman-teman. Annyeonghaseyo.